Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menangani keluhan konsumen. Karena keluhan konsumen itu harus segera diatasi agar konsumen tidak lari dari kita. Oke, sekarang cara menangani keluhan konsumen atau istilahnya handling complaint. Yang pertama, misalnya terjadi keluhan kurangnya troli ya di mall ya, kereta dorong untuk barang. Di sini jangan katakan maaf yang diikuti alasan ada banyak konsumen di toko. Ya. Petugas harus mampu mencari troli dengan segera, karena kadang kan troli ditinggal di sembarang tempat ya, oleh konsumen ya. Jadi harus dicarikan segera. Bila sampai tidak ada, baru sampaikan maaf sambil diberi alat pengganti lain, misalnya keranjang, ya, sambil mengucapkan terima kasih. Dan berjanji pengelola akan menambah troli. Bila perusahaan belum ada dana, itu bisa sewa atau leasing. Nah, ini cara nangani kalau kurangnya troli. Yang kedua, kalau ada keluhan cara penempatan produk yang menyulitkan, ya, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya, atau tempatnya acak ya, sampo ada yang di pinggir, ada yang di tengah, ada yang di kanan, itu menyulitkan sekali. Di sini Anda terima saja keluhan konsumen itu sebagai bahan pertimbangan untuk menata ulang penempatan barang. Sesuaikan kebutuhan konsumen. Ucapkan terima kasih atas sarannya. Ya, jadi misalnya untuk produk-produk untuk remaja, anak itu bisa diletakkan di bawah ya. Karena orang tua itu suruh jongkok itu agak sulit ya. Lalu juga penempatan yang di atas. Yang agak tinggi itu biasanya untuk produk-produk yang untuk cowok ya. Cewek kan jarang yang tinggi ya. Yang cowok tinggi-tinggi sekarang ya. Itu seperti itu caranya. Lalu yang ketiga, keluhan cara pelayanan yang kurang ramah. Nah, ini biasanya di level customer service ya, yang di level depan ya, garda depan ini. Kadang kurang ramah, mungkin karena emosi di rumah, kebawa ke kantor dan sebagainya. Ya, harus diterima keluhan konsumen. Sampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Dan sampaikan keluhan Anda akan segera ditindaklanjuti. Bila perlu, petugas diberi hadiah. Memberi hadiah maksudnya sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Setelah menangani keluhan, supervisor atau karyawan yang berkuasa dapat langsung memberi teguran kepada karyawan yang bermasalah. Oke, lalu yang keempat, jika terjadi keluhan pelayanan lambat, ini kenapa nih pelayanan lambat ya? Terima keluhan itu dan sampaikan mohon maaf. Jangan sekali-sekali menjawab semua karyawan di sini sibuk. Ya, lebih baik Anda langsung mencari ya, memanggil karyawan yang masih slow. Kan kadang ada yang karyawan yang slow ya, tidak semua sibuk ya, untuk membantu konsumen itu. Kalau sampai karyawan sibuk semua, contohnya pada saat mau lebaran itu, mall itu bakal rame sekali, ya. Ya supervisor itu nangani langsung, ya. Jangan supervisor cuma bisa memerintah, tapi harus bergerak juga, ya. Jika sampai terjadi tidak ada karyawan yang slow, ya supervisor yang gerak, ya, membantu konsumen. Jadi keluhan itu bisa segera terselesaikan. Lalu yang kelima, keluhan kesalahan pemberian harga. Ini di mall juga sering terjadi ya. Jadi misalnya di brosurnya tertulis buy one get free atau gimana ya. Atau potongan 50%, 20% ternyata berbeda gitu membayar di kasir ya. Nah, kejadian ini kemungkinan karena keteledoran karyawan ya. Atau komunikasinya yang kurang. Jadi perusahaan mengeluarkan brosur diskon, karyawannya nggak diberitahu, ya, atau bisa jadi teledor. Ya. Keluhan mengenai harga itu harus ditangani saat itu juga. Ya. Lakukan perubahan sesuai janji iklan. Nah, ini yang di brosur itu ya. Lalu sampaikan permohonan maaf. Ya, memang kesalahan dari perusahaan. Oke, lalu yang keenam, keluhan pengamanan yang berlebihan sehingga kurang nyaman memilih barang. Ya, ini karena takut kehilangan ya, atau takut adanya pencurian ya. Keluhan ini sebaiknya diminimalkan ya. Untuk proteksi barang dari pencuri, perusahaan membentuk tim pengaman yang tidak berseragam ya.
Istilahnya seperti konsumen bayangan ya. Konsumen bayangan itu maksudnya padahal itu tenaga kerja dari perusahaan tapi pura-pura belanja. Ya, sebenarnya itu untuk mengawasi kalau ada pencurian. Atau bahkan kalau punya dana bisa pasang CCTV ya, sambil diumumkan di tempat-tempat strategis bahwa lokasi ini dipasang CCTV untuk membuat pencuri takut ya. Oke, lalu yang ketujuh, keluhan kurangnya counter pembayaran. Kami ini di mall juga nih ya. Biasanya pada masa-masa mau lebaran ya, itu ramai sekali. Keluhan ini muncul karena tempat pembayarannya sedikit atau memang padat pengunjung ya. Bisa juga petugas kurang terampil ya, karena mungkin masih baru dan sebagainya, antrian jadi panjang ya. Kadang juga yang membuat macet itu akses kartu kredit ya. Lalu sekarang banyak menggunakan pembayaran menggunakan kartu itu ya, kartu dana segala macam itu ya. Itu kalau pas aksesnya lambat, wah itu bikin macet. Atau barangkali kartu kreditnya rusak, lalu ada pemalsuan juga ya. Itu menghambat sekali. Keluhan ini cukup diterima ya. Karena memang tempatnya udah sempit. Kalau memang tempatnya luas, itu harusnya menambah counter ya. Oke, lalu yang ke-8, keluhan mengenai prasangka buruk pengaman perusahaan ya. Pengamanan itu kadang dikeluhkan karena tidak sopan ya, berprasangka buruk kepada konsumen ya, karena pengamanan sebenarnya ya karena tugas juga ya, mereka melakukan itu karena tugas dari perusahaan, jadi ya, harus dijalankan juga, tapi konsumen merasa nggak nyaman seperti itu. Jalan keluarnya ya minta maaf, lalu mengembalikan nama baik konsumen ya. Misalnya konsumen itu dikira mencuri lalu digeledah, itu benar-benar konsumen benar-benar marah biasanya karena digeledah dianggapnya pencuri, padahal tidak ya. Kadang kalau konsumen benar-benar marah itu kadang minta mengganti tuntutan yang diajukan ya, biasanya berupa uang. Sudah mengembalikan nama baik masih minta uang lagi ya. Ini adalah tindakan kuratif ya, jadi kejadian dulu baru ditangani. Nah, seharusnya perusahaan mempunyai tindakan preventif. Preventif itu pencegahan, yaitu memberi pelatihan karyawan dalam pengamanan barang. Lalu yang ke-9, pengaduan konsumen melalui lembaga konsumen dan di media massa. Penyelesaian pengaduan melalui mutu layanan dan produk melalui lembaga konsumen dan surat data adalah sebagai berikut. Untuk pengaduan kepada perusahaan melalui lembaga konsumen itu harus ditangani dengan baik ya. Biasanya yang bertugas kalau nggak pimpinan ya humas. Biasanya humas dulu, kalau masalahnya berat ya baru pimpinan tampil. Seperti itu. Penjelasan harus disertai dengan data. Ya. Jika perusahaan memang salah, ya nyatakan kesalahan tersebut dan diikuti janji perbaikan kinerja. Jika perlu, perusahaan melakukan pernyataan press release bersama dengan lembaga konsumen. Oke, beberapa cara praktis untuk mengatasi keluhan konsumen. Ya. Yang pertama, penjual harus mengetahui sumber keluhan. Ya, keluhannya apa ini? Ya. Lalu dengarkan dengan baik keluhan, jangan memotong pembicaraan. Ya. Jadi dengarkan dulu sampai konsumen itu selesai menyampaikan unek-uneknya. Ya. Sambil kita berpikir, ya, apa yang harus dilakukan. Lalu Anda harus mengulangi keluhan konsumen dengan bahasa penjual sendiri. Maksudnya itu untuk memperjelas apakah ini keluhannya. Oke, lalu yang keempat, usahakan penjual mengetahui keberatan konsumen. Ya, ini mirip nomor 1 ya. Oke, lalu yang kelima, jawablah segala keluhan tersebut tanpa membantah. Ya, jadi kita harus menerima, tidak boleh membantah dulu. Lalu jika konsumen mengajukan keluhan yang bersifat umum, jawablah dengan menunjukkan ciri-ciri khusus dari produk. Ya. Kadang konsumen kan taunya cuma umumnya saja, kulit arinya saja, padahal ada ciri-ciri khusus produk yang konsumen tidak tahu, mungkin kurang membaca atau gimana. Nah, itu harus dijelaskan. Makanya di sini produk knowledge sangat dibutuhkan. Nah, lalu penjual harus menanggapi keluhan dengan senang hati.
ya. Tidak usah takut, ya. Ya memang kita harus siap dimarahi seperti itu, ya. Tapi daripada lari, ya, konsumen akan lari juga. Kalau di perusahaan tidak ada yang nangani keluhan, pada lari semua, ya konsumen ikut lari, tidak kembali lagi ke perusahaan, yaitu mengurangi pendapatan perusahaan. Makanya di sini penjual harus menanggapi keluhan dengan senang hati. Ini caranya, ya, gunakan nada suara rendah, ya. Jadi jangan ikut tinggi, konsumen udah suaranya tinggi, kamu tinggi, waduh bisa rame nanti, ya. Lalu temponya yang lambat, ya, ngomongnya jangan cepet-cepet, ya, karena konsumen itu emosi biasanya, ya, jadi kita harus pelan, ya, slow down, ya, biar konsumen juga bisa ikut lambat, ya. Ya, jadi tidak seperti eyel-eyelan seperti itu. Oke, lalu sikap yang diperlukan untuk tawar-menawar dengan konsumen, ya. Yang pertama adalah empati. Ya, seperti yang minggu lalu, empati itu kita juga merasakan apa yang dirasakan konsumen. Ya, jadi kita menempatkan diri jika kita juga mengalami hal tersebut itu gimana, ya. Jadi kita harus empati. Lalu yang kedua, bijaksana, ya. Kita harus memberikan solusi win-win solution, ya. Jadi sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan baik perusahaan maupun konsumen. Lalu sabar di sini, ya. Sabar untuk mendengarkan keluhan, ya. Dengarkan aja dulu, jangan membantah, jangan memotong. Kita dengarkan apa sih duduk perkaranya, kok sampai konsumen itu mengeluh, ya. Dan carilah solusi yang tepat, ya, seperti nomor 2 ini, ya, solusi yang win-win, ya, menang, sama-sama menang. Lalu yang keempat, cermat, ya, teliti sehingga keluhan dapat diminimalkan. Lalu yang kelima, ya, tentunya bertanggung jawab. Kalau memang perusahaan bersalah, ya kita harus siap mengganti, seperti itu. Oke, itu saja cara menangani keluhan konsumen. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.